Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lapisan bumi dan batuan pembentuk bumi. Materi ini kelas 10 ya. Bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau baru pertama kali lihat channel ini, mudah-mudahan cara saya menyampaikan cocok dan bisa kalian terima dengan baik. Lapisan bumi dan batuan pembentuk bumi. Membahas tentang lapisan dan batuan bumi berarti kita juga membahas tentang litosfer. Karena litosfer itu ya lapisan batuan. Jadi secara definisi litosfer itu apa sih? Litosfer itu adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi, mencakup kerak bumi hingga mantel bumi, tapi yang mantel bagian atas ya. Dimana itu posisinya? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah gambar atau penampang bumi kalau diiris misalkan saja seperti ini ya. Nah, ada beberapa lapis dalam bumi itu, dimana bagian paling dalam di sini adalah core atau inti. Kita menyebutnya inti dalam. Setelah itu di lapisan atasnya sini ada inti luar. Yang berwarna oranye ini adalah mantel bumi, dan mantel itu pun ada mantel bagian dalam mendekati inti dan juga mantel bagian luar di sini mendekati kerak bumi. Dan yang bagian atas ini adalah kerak bumi. Jadi lapisannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam, litosfer itu seperti ini. Kalau kita iris ya, berbentuk persegi. Di sini ada yang namanya mantel sampai seperti ini. Nah, litosfer itu ya di sini. Nah, memanjang ini sampai ke seluruh muka bumi itu yang disebut dengan litosfer. Jadi gampangnya litosfer itu lapisan batuan yang menyelimuti bumi. Litosfer sendiri itu ada susunannya. Yang pertama ada yang namanya sial atau silisium aluminium. Kita menyebutnya sebagai lempeng benua. Yang kedua sima. Sima itu adalah silisium magnesium atau kita bisa sebut saja itu lempeng samudra. Jadi bumi ini kan isinya lempeng-lempeng gitu ya. Yaitu lempeng tektonik, ada yang masuk dalam kategori lempeng benua, ada yang masuk dalam kategori lempeng samudra. Nah, kalian kan tinggal di pulau, itu masuk dalam kategori sial atau silisium aluminium, yaitu lempeng benua. Di mana posisi sial dan sima itu? Di sini ada gambar penampang bumi. Saya dapatkan dari commons.wikimedia.org. Terima kasih ya. Jadi di gambar ini kita bisa lihat bahwa di lapisan atas ini yaitu sial, yaitu adalah lempeng benua. Jadi lempeng benua sial itu ada di sini posisinya dan kita tinggal di sini. Sedangkan yang di bawah ini adalah sima, yaitu lempeng samudra, di mana secara pergerakan lempeng samudra selalu menabrak kepada lempeng benua yang kita rasakan getarannya yaitu gempa bumi. Nah, ketika kita membahas litosfer kan berarti kita membahas batuan kan? Kenapa? Karena memang litosfer itu adalah lapisan batuan. Dan batuan penyusun di muka bumi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorf. Ada 3 ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku itu apa? Batuan beku itu adalah batuan keras yang terbentuk dari pembekuan magma. Pembekuan ini maksudnya mengalami pendinginan dari magma yang sangat panas ya, yang sifatnya tidak padat itu agak cair, kemudian mendingin dan mengeras, itu kita sebut membeku. Pembekuan terbentuk baik melalui intrusi magma maupun ekstrusi. Jadi kalau intrusi itu magmanya belum sampai keluar, nah masih ada di dalam jalur keluarnya magma gitu ya. Dari tabur magma sampai ke puncaknya itu ada jalurnya. Nah, di situ mengalami pembekuan dan mengeras. Kemudian ada juga ekstrusi. Ekstrusi itu adalah ketika magma sudah berhasil keluar ke permukaan bumi. Jadi kalian bisa melihat batu-batunya itu ya macam-macam, nanti kita bahas ya. Oke, jadi pembedanya intrusi itu masih ada di dalam, ekstrusi itu magmanya sudah bisa keluar. Tapi intinya sama-sama mengalami pembekuan atau pendinginan sehingga mengeras membentuk batu. Yang demikian itu disebut sebagai batuan beku. Nah, batuan beku sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Ada batuan beku dalam, ada batuan beku gang atau korok, yang ketiga batuan beku luar.
Apa yang membedakan ini? Kita bahas satu persatu. Batuan beku dalam itu adalah batuan yang terbentuk berada jauh di dalam bumi, kurang lebih sekitar 15-50 km. Proses pendinginannya sangat lambat karena dekat dengan asthenosfer, sehingga batuan seluruhnya terdiri atas kristal-kristal. Contohnya seperti batu granit, gabbro, dan juga granodiorit. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah contoh batu granit ya. Mungkin kalian juga pernah melihat bangunan-bangunannya menggunakan granit sebagai lantainya. Ya, kurang lebih seperti inilah warnanya ya. Yang kedua ada batuan beku gang atau bisa juga disebut batuan beku korok, di mana batuan ini terbentuk pada celah-celah antara dapur magma dan permukaan bumi. Jadi ada di tengah-tengah. Dari magma sudah mulai keluar tapi tidak sampai keluar. Nah, itu disebut gang atau korok. Proses pendinginannya relatif cepat sehingga batuannya terdiri atas kristal-kristal yang tak sempurna dan bercampur dengan massa dasar, sehingga membentuk struktur porfiritik. Contohnya ya seperti granit porfiri dan diorit porfiri. Jadi agak mirip juga sih sama batuan beku dalam, tapi karakteristiknya agak berbeda. Dan yang di samping ini contohnya ya batuan granit porfiri. Yang ketiga ada batuan beku luar. Ini yang paling banyak ditemukan ya, yaitu terbentuk di dekat permukaan bumi atau mungkin juga sudah keluar. Proses pendinginannya sangat cepat sehingga tidak sempat membentuk kristal. Struktur batuan ini dinamakan amorf. Contohnya ya batu obsidian, riolit, batu apung, basalt, dan juga andesit. Yang kalian lihat sebelah kanan ini adalah contoh batu obsidian. Lalu apa sebenarnya manfaat batuan beku? Jadi batu itu manfaatnya banyak ya, termasuk batuan beku. Yang pertama saya contohkan batu obsidian, itu sebagai bahan pembuat pisau, kepala panah, mata tombak, dan juga pembuatan perhiasan. Batu basalt sebagai bahan bangunan dasar jalan, bahan campuran beton. Diorit sebagai ornamen dinding, lantai, dan juga pondasi. Batu apung biasanya dipakai sebagai alat penggosok atau amplas. Jadi manfaatnya sangat banyak. Mungkin kalian tidak pernah mengetahui bahwa itu sebenarnya sudah diolah dari batuan beku, tapi kalian sudah pernah merasakan manfaatnya. Oke, itu tadi batuan beku. Sekarang kita akan membahas tentang batuan sedimen. Apa sih batuan sedimen itu? Batuan sedimen sesuai dengan namanya dari sedimentasi, yaitu batuan terbentuk dari akumulasi material hasil pelapukan batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari proses sedimentasi atau dengan kata lain pengendapan gitu ya. Sedimentasi itu pengendapan. Nah, batuan sedimen sendiri terbagi menjadi 3 berdasarkan cara pengendapan. Ada batuan sedimen berdasarkan tenaga yang mengendapkan atau tenaga pengendap. Dan yang ketiga adalah berdasarkan tempat pengendapannya. 3 hal ini yang menjadikan jenis-jenis batuan sedimen itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan cara pengendapannya. Ada 3 macam batuan. Yang pertama batuan sedimen organik, yang kedua batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga batuan sedimen mekanik. Batuan sedimen organik sesuai dengan namanya organik, berarti batuan yang diendapkan melalui bantuan makhluk hidup atau organisme. Contohnya ya batu gamping dan juga batu koral. Yang kedua ada batuan sedimen kimiawi, yaitu sesuai dengan namanya juga kimia, berarti ada perubahan unsur kimia di situ. Dimana dikatakan di sini bahwa batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang diendapkan secara kimia dan mengubah susunan kimianya. Contohnya ya stalaktit dan stalagmit yang berasal dari batuan sedimen kapur. Jadi kalau kalian pernah masuk ke dalam goa itu, ada yang di atas batunya, ada yang dari bawah. Nah, itu yang disebut dengan stalaktit dan juga stalagmit. Itu masuk dalam kategori sedimen tapi yang kimiawi. Ketiga, batuan sedimen mekanik. Namanya aja mekanik, berarti ada perubahan fisik aja, dimana dikatakan bahwa batuan ini batuannya mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil tanpa mengubah susunan kimianya. Jadi yang berubah hanya bentuknya saja ya, mengalami pecah kemudian diendapkan. Contohnya apa? Ya batu pasir dan batu lempung. Jadi ini hanya berubah susunan fisiknya saja, tidak mengubah susunan kimianya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Yang kedua berdasarkan tenaga pengendap. Ada 3 macam. Yang pertama batuan sedimen akuatis, yang kedua batuan sedimen airis, dan yang ketiga batuan sedimen glasial. Dari namanya saya yakin kalian sudah mulai bisa menerka-nerka ya.
Yang namanya batuan sedimen akuatis, aqua, berarti berasal dari pengendapan butiran batuan oleh air. Berarti yang mengendapkan siapa? Air. Contohnya batuan konglomerat. Yang kedua, batuan sedimen airis, berasal dari pengendapan butiran batuan oleh angin. Berarti ini yang mengendapkan adalah angin. Jadi angin itu membawa material dan diendapkan di satu tempat, mengeras, jadilah batu. Contohnya tanah los dan tanah pasir di gurun. Ketiga, batuan sedimen glasial, di mana batuan ini berasal dari pengendapan butiran batuan oleh gletser. Gletser itu es ya, salju. Contohnya moraine. Oke, ini batuan sedimen berdasarkan tenaga pengendap. Selanjutnya ada batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Yang pertama ada batuan sedimen terrestris, berarti batuan sedimen ini diendapkan di darat. Kalau yang kedua batuan sedimen glasial, yaitu diendapkan di daerah es atau yang ada gletsernya. Ketiga, batuan sedimen marin diendapkan di laut. Batuan sedimen limnis, yaitu diendapkan di danau. Dan terakhir ada batuan sedimen fluvial diendapkan di daerah sekitar sungai. Jadi batuan sedimen ada sebutannya ya, kalau berdasarkan tempat pengendapannya. Nanti bentuknya juga akan berbeda-beda kalau tempat pengendapannya berbeda. Lalu apa manfaat dari batuan sedimen? Banyak sekali. Contoh yang pertama, batuan atau batu konglomerat sebagai bahan bangunan biasanya. Kemudian yang kedua, breksi sebagai hiasan, misalnya diukir hingga halus terus membentuk vas bunga atau bentukan-bentukan yang lain yang tidak harus vas bunga juga. Yang ketiga ada batu kapur atau gamping, kalian sering ketemu ini, yaitu sebagai bahan campuran bangunan, bisa untuk industri, karet dan juga ban dan macam-macam. Bisa untuk kertas, baja, gelas, industri semen dan sebagainya. Ada serpih sebagai bahan perabotan rumah tangga ya, seperti cobek dan lain-lain itu dari batuan sedimen juga ada. Kemudian ada gypsum sebagai bahan perekat, penyaring, pupuk tanah, penambah kekerasan bahan bangunan dan juga bahan kapur tulis gypsum. Mungkin kalian sering dengar ini. Dan yang terakhir batu bara, saya yakin kalian sudah tahu semua ya, berarti dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Itulah manfaat beberapa saja ya, ini saya ambil contoh dari batuan sedimen. Selanjutnya ada batuan metamorf. Apa itu batuan metamorf? Dari kata-kata ini mungkin kalian sudah familiar. Metamorf dari kata metamorfosis, yaitu perubahan, dimana diartikan bahwa batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari metamorfosis atau perubahan. Dari mana? Dari batuan beku atau sedimen akibat perubahan suhu dan juga tekanan. Jadi perubahan ini dikarenakan dua faktor ini ya, yaitu perubahan suhu dan juga tekanan. Batuan metamorf terbagi menjadi 4. Yang pertama ada batuan metamorf kontak, yang kedua batuan metamorf dinamo, yang ketiga batuan metamorf kontak pneumatalitis, dan juga yang keempat batuan metamorf hidrotermal. Apa saja itu? Kita bahas ya. Yang pertama batuan metamorf kontak, yaitu batuan metamorf yang terjadi karena pengaruh intrusi magma yang panas. Makin jauh intrusi tersebut, makin berkurang derajat metamorfosa karena temperatur semakin rendah. Artinya semakin dekat dengan magma, maka suhunya semakin tinggi. Semakin jauh suhunya semakin rendah sehingga mengalami perubahan di situ. Contohnya ya batu marmer. Marmer yang kalian lihat sebagai keramik atau dinding itu, hiasan dinding, ornamen-ornamen itu merupakan batuan metamorf yang masuk dalam kategori metamorf kontak. Yang kedua ada batuan metamorf dinamo, yaitu perubahan mineral satu ke mineral yang lainnya karena tekanan yang tinggi yang dihasilkan oleh gerak diatropisme atau gerakan di daerah patahan, yaitu daerah lempeng tektonik. Contoh yaitu batu bara menjadi batu antrasit atau menjadi antrasit, itu batuan metamorf dinamo. Yang ketiga ada batuan metamorf kontak pneumatalitis, yaitu terbentuk karena pengaruh gas dari magma yang menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral. Jadi karena gas dari magma itu ya. Contohnya yaitu kuarsa menjadi batu turmalin. Jadi batu kuarsa menjadi batu turmalin. Itu contohnya untuk kontak pneumatalitis. Yang terakhir ada batuan metamorf hidrotermal, yaitu hidro di sini berarti air, yaitu pengaruh air panas baik yang berasal dari magma maupun dari air tanah yang mengalami pemanasan. Contohnya ya batu yang berubah menjadi pucat warnanya, tepatnya di daerah sekitar geyser. Geyser itu air yang muncrat di sumber air panas itu.
Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya nak. Apa saja manfaat dari batuan metamorf? Macam-macam. Yang pertama, bisa sebagai bahan dasar meja dan juga hiasan, contohnya batu kualam. Ada sebagai bahan pembuat kaca, yaitu kuarsa. Ada sebagai bahan campuran semen, yaitu batu sabak. Ada juga sebagai lantai atau dinding, yaitu batu marmer. Dan macam-macam ini hanya contoh kecil saja. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, anak-anak, itu dulu materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian sebarkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.